penemu dari matriks ini adalah Patrick Holt Leslie. Dia lahir tahun 1900 di Skotlandia. Kemudian kampus terkenal ya, tahun 1921. Nah, bidangnya fisiologi gitu ya. Cara beliau mungkin eh, tentang sedikit profil beliau. Nah, tahun 1945 Leslie itu menerbitkan artikel yang sangat terkenal ya, namanya Biometrika. Ini jurnal terkenal, sangat terkenal ini di bidang medis, yaitu penggunaan matriks pada populasi gitu ya, secara matematik. Dia memodelkan jumlah betina dalam populasi hewan atau tikus. Nah, populasinya dibagi menjadi K plus satu kelompok umur. K ini bilangan bulat ya, dari 0 sampai bilangan bulat dari 1, 2, dan seterusnya. Kemudian notasi awalnya. Oh, oke. Model matriks Leslie intinya saja gini ya. Eh, Dimodelkan pada diagram berikut. Jadi awalnya kita punya 3 usia. Kelompok usia 1, katakanlah umurnya dari 0 sampai 15. Kemudian ada kelompok usia 2 dari 15 sampai 30. Dan kelompok usia 3 dari 30 sampai 45. Nah, pada setiap kelompok usia ini ada yang namanya laju kelahiran dan ada yang namanya proporsi bertahan hidup ya, atau umurnya akan bertambah menuju perubahan dari kelas I menjadi kelas I plus satu. Dari kelas satu jadi kelas 2, dari kelas 2 jadi kelas 3. Oke, yang birth-nya dulu, kelahiran. Nah, kelahiran itu kalau dari kelompok satu umur 0 sampai 15, ini kalau 0 kan tidak mungkin rasanya ada wanita melahirkan. Jadi sepertinya ini dari 0 sampai 15, kalau orang dulu mungkin mungkin saja ya, umur 14 atau 15 tahun ada yang sudah uh, punya keturunan gitu ya. Kalau orang dulu gitu, zaman dahulu, ini 15 tahun ini di bawah umur ya kalau di undang-undang negara kita. Jadi mungkin pernikahannya sangat di bawah umur ini. Nah, tapi kalau zaman dahulu bisa jadi peluang kelahiran di kelompok satu, walaupun kecil nilainya, katakan B1. Kemudian ini tolong diralat, panahnya bukan dari 1 ke 2, ini panahnya dari B2 dari 2 ke 1. Gambar, tolong di 2 ke 1. Ini bisa saya coret nggak ini ya? Oke, yang ini gambarnya dari 2 ke 1. Ini ya, yang B2 panahnya ke sini. Ya, ini tidak salah ya, ini salah. Oke, begitu juga dengan B3, ini salah. B3 itu dari 3 masuk ke kelompok satu. Oke, panahnya begini harusnya. Ya. Nah, kemudian kalau ini sudah benar, dari 1 ke 2 ada P1, dari 2 ke 3 P2. Nah, secara matematik kita nanti, nah, model secara matematiknya sebagai berikut. Untuk X1 di tahun berikut, oke, kalau kita lihat untuk X1, ini kita dapat tambahan dari B1-nya sendiri di tahun sebelumnya. Jadi dia B1 di tahun sebelumnya. XIK ini artinya banyaknya individu kelas I pada tahun atau generasi ke K, itu ya, XIK.
K, kemudian juga dia dapat kontribusi tambahan dari yang 2 ke 1 gitu ya. Laju kelahiran dari yang 2 kelompok kedua jadi menjadi kelompok pertama. Jadi yang ini B2X2K dan juga dia ada tambahan dari kelompok ketiga kelahiran ya ke kelompok pertama gitu. Nah, yang ini B3X3. Oke. Saya memahami untuk jumlah populasi yang di kelompok pertama. Nah, banyaknya individu untuk kelompok kedua, kalau dari grafik ini kita lihat dia hanya nambah dari perubahan dari satu saja untuk yang di populasi di kedua di tahun berikutnya, yaitu P1X1 gitu ya, P1 kali X. Nah, untuk yang X di sini yang masuk hanya satu dari kelompok kedua jadi ketiga gitu. Jadi P2X2. Nah, tidak mungkin kan dari satu langsung jadi tiga itu tidak mungkin. Jadi pasti perubahan kelompok usia itu jadi tiga. Nah, ini yang disebut sebagai model pertumbuhan Leslie. Nah, kalau kita nyatakan dari model ini khusus X1 ada kelahiran, berikutnya tidak ada kelahiran. Jadi matriksnya itu kalau dinyatakan eh, nah matriksnya itu kalau dinyatakan seperti itu bisa dihitung dengan matriks berikut ya. Jadi awalnya bentuknya tadi sudah kita lihat itu kalau kita konversi ke matriks ini sebagai XK plus 1 sama dengan L XK gitu ya. L ini adalah matriks Leslie. Tuh, ini yang kita sebut sebagai matriks Leslie. Nah, solusinya ini bisa kita dapat. Ini kan model persamaan beda. Ya, kalau kita lihat ini seperti model persamaan beda. Kalau kita ingin, kalau kita punya iterasi awal katakan 0, misalnya kita punya eh, modelnya XK plus 1, XK plus 1 sama dengan L kali XK. Berarti kalau kita punya katakanlah awalnya X0, nah ini kita bisa hitung X1. X1 sama dengan L kali X0. Gitu ya. Kalau kita mau ngitung X2, berarti kita bisa juga menghitung dengan L kali X1. Kalau dari rumus ini ya, XK plus 1 L kali XK. Nah, karena S1 tadi sudah ketemu di atas L kali X0, berarti kita bisa gunakan secara iteratif. L kali L kali X2 jadi L kuadrat X0. Dengan cara yang sama nanti ketemu X3-nya. X3 berarti L kali X2 kali L kuadrat X0 didapatnya L pangkat 3. Oke, secara umum dapat rumusnya yang ini. Ya, kalau XK itu bisa kita hitung dengan L pangkat K X0.
Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Oke, contoh soalnya berarti ini. Misalnya katakanlah binatang tertentu, entah kelinci atau apa hewan itu, ini maksimum usia untuk betina adalah 15 tahun. Ya, diketahui di soal maksimum usia untuk paling tua itu 15 tahun. Ya, itu ya, kata hewan apa gitu yang bisa bertahan sampai 15 tahun. Oke, populasinya dibagi 3 kelas. Katakanlah usia muda, dewasa, tua gitu ya. 3 kelompok kelas, muda, dewasa, tua. Masing-masing berusia 5 tahun gitu. Di dalam 3 kelas masing-masing berusia 5 tahun. Maksudnya ini dikelompokkannya per 5 tahun ya. Jadi katakanlah usia pertama itu kelompok usia 0 sampai 5 gitu ya. Ini maksud soalnya hati-hati ini ambigu. Mungkin takutnya saya ambigu. Katakanlah kelompok ke-1 itu adalah usia 0 sampai 5 tahun Recording in gitu ya progress. sampai 5 tahun. Nah, begitu ulang tahun ke-6 itu masuk ke kelompok 2 6 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir kelompok ketiga yaitu dari umur usia 11 ulang tahun dia ke-11 sampai 15 tahun. Nah, katakanlah begitu usia 15 tahun eh, hewan tersebut langsung mati gitu ya. Maksimal itu, maksimal 15 tahun. Jadi di bawahnya boleh tentu. Oke, model matriks Leslie-nya diberikan seperti ini. L-nya 0,76 seperempat. Oke, ini kalau tidak diberikan, Anda bisa menerjemahkan dari gambarnya dulu gitu ya. Ini kalau diterjemahkan dari gambar sebenarnya adalah eh, ada 3 kelompok gitu ya. 0, 2, 3 gitu ya. Nah, di sini B1-nya itu adalah 7. Itu B1 gitu ya. B1-nya itu sama dengan 7. B1, B2, maaf, B1. B1 yang ke dirinya sendiri itu 0. B1-nya itu 0. Kemudian B2 nilainya 7. B3 itu 6. Nah, kalau yang ini berarti kelompok kedua dipengaruhi oleh eh, tambahan dari P1. Jadi ini P1 ya. P1-nya seperempat. Kemudian tidak ada tambahan lain, dari dirinya tidak ada, dari luar juga tidak ada. Nah, untuk yang kelompok ketiga hanya dipengaruhi dari kelompok kedua. Ini P2-nya sama dengan seperdua. Oke ya, kalau misalnya saya berikan soalnya nanti dalam bentuk gambar, nah tolong diterjemahkan ke matriksnya, bisa ya diterjemahkannya. Nah, ini artinya eh, kelahirannya itu 7 proporsional gitu ya. Proporsional 7 kali lipat dari jumlah yang ada di kelompok kedua gitu. Nah, ini hewannya kan berarti lumayan cepat nih melahirkannya. Katakanlah seperti kelinci kali ya. Kelinci atau apa yang sekali beranaknya banyak itu. Tikus, tikus atau hamster banyak ya dalam setahun mungkin gitu ya. Nah, jadi ini 7 ini berarti dari kelompok kedua setiap setiap unit hewan di kelompok kedua ini dia melahirkan 7 anak ya gitu ya akan melahirkan 7 anak. Kemudian 6 ini kalau kita artikan berarti setiap hewan yang ada di ini betina ya yang dibicarakan ya. Bukan setiap hewan itu artinya yang jantan dihitung, tidak. Ini asumsinya yang melahirkan itu ya pasti populasi yang dibicarakan populasi betina ya. Jadi setiap individu betina di kelompok 3 itu akan punya anak 6 gitu ya. Makanya di sini nilai angka 6. Nah, ini diterjemahkan juga hati-hati. Menerjemahkan seperempat ini artinya
dari kelompok pertama yang bertahan hidup sampai ke kelompok kedua itu hanya seperempatnya. Artinya lumayan tinggi ini kematiannya. Oke? Dan dipahami ini penerjemahannya berarti kematiannya lumayan tinggi. Tahannya hanya seperempat. Berarti 3/4-nya meninggal, mati gitu ya. Keluar dari sistem. Nah, begitu juga dari 2 ke 3. Ini hanya setengah populasi dari yang kedua yang bertahan hingga ketiga gitu ya. Meskipun mereka lahirnya tinggi, tapi kematiannya tinggi juga ternyata gitu ya. Nah, kita penasaran ini, kalau jangka panjang model ini kira-kira bagaimana gitu hewan ini, tahan atau tidak gitu ya. Oke, kita coba hitung pertanyaannya, tentukan X5, X6, X7, kemudian perbandingan X6 dan X5, X7 dan X6. Nilai X0-nya ini 10, 8, 5. Oke, kalau kita hitung berarti tadi jawabannya berapa? X5 itu dihitung dengan rumus apa berarti? Ini saya pakai papan lain aja mungkin ya. Kalau ini susah berarti boleh ditulis dulu soalnya. Saya tutup soal. Sudah ya tadi ya. Saya buka papan tulisnya. Kita coba coret-coret untuk solusinya. Oke, yang pertama ditanyakan nilai X5 gitu ya. X5. Nah, X5 berarti kalau dari solusi sebelumnya L pangkat 5 kali X0 gitu. L pangkat 5 berarti kita harus hitung nilai ini pangkat 5. 0,76 seperempat 0,00 pangkat 5. Nah, dikali dengan X0. 10, 8, 5 gitu ya. Nah, ini matriks ini harus dihitung berarti. Mau nggak mau harus dihitung manual gitu ya. L kuadrat dulu, adik. Tolong hitung perkalian matriks L kuadrat. Nanti setelah dapat L kuadrat, langsung untuk L pangkat 4 biar cepat gitu ya. Oke, L kuadrat itu L kali L. 0,76 seperempat 0,1/2 itu. Ini kalau kita hitung berarti baris kali kolom. Ingat ya perkalian matrik barkom. Berarti 0,7/4 tambah 0. Berarti di sini 7/4. Baris 1 kali kolom 1 gitu ya. Kemudian baris 1 kali kolom 2. 0, 0, 6 kali 1/2, 3. Dicek juga ya, mudah-mudahan saya nggak salah hitung ini 0, 0, 3 gitu ya. 0, 0, baris 1 kali kolom 3, 0, 0, kemudian 0 juga. Oke, di sini 0. Angkanya ini tidak susah ya, yang masih mudah dihitung manual. Kemudian baris 2 kali kolom 1, 0, 0, 0 gitu ya. Baris 2 kali kolom 2, 7/4, 0, 0 gitu ya. Berarti 7/4. Baris 2 kali kolom 3, 6/4, 0, 0. Berarti 6/4. 0, 1/2 kali 1/4, 1/8. Kemudian 0 ya. Kemudian baris 2 kolom 2, 0, 0, 0.
baris 3 kolom 3 nol 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 ya. Oke, betul ya? Sudah dicek hitungannya benar atau tidak ini? L-nya? Siap betul, Pak. Oke, betul ya Sasha ya. Oke, sekarang hitung dulu L pangkat 4. Oke, kalau itu sudah. Ini hati-hati kalau salah hitungan L kuadrat, salah di berikutnya. L pangkat 4 itu bisa kita hitung dengan L kuadrat kali L kuadrat gitu. Jadi manfaatkan hasil hitungan sebelumnya. 7/4, 30, 0, 7/4, 6/4, 1/8, 0, 0. Nah, coba dihitung. Sekarang L pangkat 4 kita. 7/4 kali 7/4, 0, 0. Jadi di sini 49/16. Oke. Kemudian baris 1 kali kolom 2. 7/4 kali 3, 21/4. 3 kali 7/4, 21/4. Dijumlahkan ya. 2/4, 0. Gitu ya. Jadi ini 42/4. Baris 1 kali kolom 3, 0, 8. Di sini 18/4. Baris 2 kali kolom 1, 0, 0. Jadi 6/4 kali 1/4, 6/32. Angkanya lumayan jelek ini. Sederhanakan kalau kalau memungkinkan ya. 0, 0, 6/4 itu 3/2. 3/2 dikali 1/8 jadi 3/16. Kemudian 0 kali 49/16 tambah 0. Ini 49/16. Ini baris kedua kolom ketiga 0, 42/6. 0, 42/16, 0 ya. Berarti ini 42/16. Baris 3 kolom 1 ini 1/8 kali 7/4, 7/32. Baris 3 kolom 2, 3/8. Baris 3 kolom 3, 0, 0, 0, 0 semua. Betul hitungannya? Betul, Pak. Betul, Pak. Terakhir cari L5. L5 caranya bagaimana? L4 kali Kali L1, Pak. kali L1. L1. Oke, berarti bukan ini lagi ya. Kita pakai yang ini dengan yang matriks awal gitu ya. L4-nya sudah ada. Mungkin ini lebih mudah karena banyak nol di L-nya. Oke, kalikan dengan 0,76.
seperempat nol 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 seperdua nol. Oke, baris satu kolom satu nol, kemudian 42/16, 42/16, baris satu kali kolom 2. Ini angkanya lumayan jelek, baris satu kolom 2. Tapi Tiga masih mau tujuh sembilan per 16 Pak. berapa? 379/16. 379/16 ya. Oke, 379/16. Baris satu kolom 3. 147/8. Baris satu kolom 3. Yakin 147/8. Disederhanakan langsung Pak. Oh, oh, udah disederhanakan ya. Siapa? Oke, oke. 147/8. Oke, baris 2 kolom satu. Boleh dihitung berapa itu? 49/64. 49/64. Oke, betul. Saya nggak pakai kalkulator ini. 49/64. Baris 2 kolom 2. 21/8. 21/8. Udah disederhanakan ya? Iya Pak. Oke, baris 2 kolom 3. 9/8 9 per 8. per 8. Selanjutnya 3/32. 3/32. 49/32. 49/32. 21/16. 16 Pak. 21/16 ya. Ini kalau mau kita cek pakai software matematik, pakai apa ya hitungannya? Bisa juga ini kalau misalnya susah manual, tapi kalau kalau ujian kalau misalnya pakai kalkulator manual saja gitu ya. Nah, terakhir coba hitung X5 berarti. Jadi dari sini kita dapat X5. X5 itu adalah L pangkat 5 kali X0. Oke, matriksnya sudah ada L pangkat 5. Kalikan dengan X0-nya 10/8, 5. Berapa dapatnya ini populasinya? 420/16 tambah 379 kali 8/16 tambah 147 kali 5/8.
Hmm. Bener nggak tadi angkanya ini? 21 atau 42 per 16, 379 per 16, atau 47 per 8? Sama nggak ini? Sama, Pak. Sama, Sama Pak. ya? Berarti kalau kita hitung X, ini saya pakai Copilot. Copilot itu sejenis AI juga. Eh, hmm. Hitung pangkat 5 kali berapa ini? Saya buat matriks 10, 8, 1085, Pak. 5 ya. Oke. Berarti kalau dihitung dengan software ini, saya nggak tahu dia mungkin pakai ini L pangkat 5, dapatnya ini. Angkanya nggak bulat ini ya. 307,6, 34,2, 19,75. Itu. Sama hitungannya? Sama, Pak. Di saya bentuknya pecahan, Pak. Pecahan ya. Oke, kalau angka 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 desimalnya seperti ini. Kira-kira populasinya 308, 34, 307 lah. Pembulatannya harus ke bawah ya, nggak mungkin dibulatkan ke atas. Ini 307, 34 sama 19 gitu ya. Oke, kalau X6 berarti kita hitung L pangkat 6 kali matriks yang sama gitu ya. 1085, 1085. Ini kalau kita minta hitung L pangkat 6 kali 1085, berarti outputnya nanti keluarnya ini 358, perubahannya ya. 358, 76,9, 17 gitu. Oke, kalau L pangkat 7 kali ini kita hitung lagi 1085 X7 ya. Nah, untuk X7-nya berarti dapatnya, oke, dia hitung dulu L pangkat 7. Setelah dapat L pangkat 7, kita kalikan dengan matriks vektor 1085. Itu ini angkanya. 1087,8, 220. Oke. Yang diminta hitung X5, X6, X7. Tapi hitung juga ini. Coba kita cek perbandingan X6 bagi X5 dengan X7 bagi X6. Oke, kita coba hitung ya. Misalkan XK sama dengan L pangkat K kali tadi 10 gitu ya. Coba hitung X6 bagi X5. Ini kenapa jadi begini ya? X6-nya bagi... Hmm, ini nggak boleh. Ini saja. X6 per X5. Dan X7 per X6 ya. X5 tadi sudah dihitung. Ini X5, ini X6, ini X7. Rasio antara X6 dan X5. Mana hasilnya ini?
bagi X7 itu yang dirasiokan antara kelompoknya ya. X6 bagi X5 ini maksudnya yang kelompok pertama dengan kelompok pertama, kelompok kedua dengan kelompok kedua, kelompok ketiga dengan kelompok ketiga. Jadi ini kalau dirasiokan dapatnya 1,165, 2,243, 0,086. Nah, untuk rasio X7 dan X6 ini belum polanya nggak sama ini. Jadi 3, tiba-tiba dari yang sebelumnya 1,1 kemudian jadi 3,03, 2,8, 2,89 gitu ya. Oke. Kalau dilihat ini belum belum terlihat gitu polanya antara. Nah, di soal makanya coba ini bisa dihitung ya X5 dan X6 bagi dan X7 bagi X6. Nah, dengan cara yang sama kita bisa komputasikan hitung X15, X16, X17, kemudian rasionya juga. Gitu. X. Oke, coba kita cek ya dengan software tadi. Kalau sudah bagaimana perbandingan X7 per X16 dan X16 per X. Ini biar tugas komputer hitung. Pertama dia hitung dulu X15, X16, dan X17. Lalu hitung perbandingannya, dapatnya ini perbandingan X16 dan 16, 1,49. Kemudian 1,51 di kelompok kedua, dan di kelompok ketiganya 1,48. Nah, 17, 16, 1,5, 1,49, 1,51. Nah, kalau dilihat ini udah mulai menuju ke konsistenan. Ya, sudah mulai terlihat. Kira-kira dekatnya ke angka berapa ini? Antar kelompok ini semuanya akan menuju ke angka berapa? Kira-kira kalau dilihat? So, Mbak. 5. Ya, 5-an ini ya. Betul ya? Ya, kalau kalau mau coba lagi besar, ini kan komputer ya. Kita minta hitung sampai X100 bagi X99 pun dia bisa. Gitu ya. Kalau kita kan L pangkat 99, L pangkat 100. Tapi kalau ini komputer dia akan hitung urusan dia gitu ya. Nah, tapi itu akan berat sekali. Komputer itu kalau apalagi kalau Anda pakai spek Pentiumnya yang lama gitu ya. Hitung matrik pangkat 100 itu gitu, kecuali dia punya sudah terprogram software tertentu. Nah, tapi dia ada konsepnya di sini. Dia sudah tahu tebakannya nanti secara rasio akan menuju ke suatu nilai, yaitu nilai 1,5. Nah, ini akan menuju ke kira-kira bersihnya 1,5, 1. Oke. Nah, pertanyaan ketiga ya. Oke, pertanyaan ketiga, proporsi dalam persen masing-masing kelas usia X15 dan X16. Ini tadi sudah kita lihat di hitungan software sekitar 1,5 gitu ya. Nah, ini ada konsep teorinya yang akan kita lihat, yaitu sifat-sifat dari matriks Leslie. Nah, sifat-sifat dari matriks Leslie ini kita bisa tentukan nilai pertama adalah persamaan karakteristik. Ini digunakan untuk menentukan nilai eigen ya dari matriks L. Belajar bagaimana cara menghitung nilai eigen mata kuliah aljabar. Nanti kita bantu hitung. Nah, ada eigen value positif kas.
yang sesuai dengan vektor eigen yang semua unsurnya positif. Jadi nilai eh, eigen lambda satu itu adalah nilai eigen yang nilainya positif dan dia yang paling besar. Ini ya, positif pada nilai eigen yang lain. Nah, kemudian P1 per lambda satu. Ini P1 ini dari soal ya tadi ya. Kita tahu lambda. Lambda ini B maksudnya, maaf. Di sini dia pakainya lambda. Harusnya konsistennya B ya, laju kelahiran. Bukan, lambda-nya sudah ada. Ini lambda satu nilai eigen yang pertama, dan seterusnya. Oke, ini V1 bisa dihitung seperti ini. Jangka panjang dari matriks Leslie si XK itu bisa dihitung dengan limit K menuju tak hingga L pangkat K X0. Tapi kan ini sulit dioperasikan kalau pangkatnya tak hingga. Nah, sehingga dengan pendiagonalan matriks nanti bisa dibuktikan bahwa kalau pangkat K didiagonalkan, ini materi minggu depan, cara mendiagonalkan ini. Jadi kalau sudah kita diagonalkan nanti eh, hitungannya jadi lebih mudah. Jadi P di pangkat K, P inverse. P ini adalah matriks dari D ini adalah matriks dari nilai-nilai eigen. Diagonal utamanya isinya nilai eigen. Di pangkat K itu dihitung dengan cara memangkatkan nilai eigennya. Gitu. Nah, untuk perilaku proporsional jangka panjang itu menurut teori dari matriks Leslie itu adalah sebesar lambda satu, yaitu nilai eigen dominan itu itu eh, mempengaruhi rasio sebelum dan setelahnya, gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa dari nilai lambda satu ini kita tahu ini populasinya akan tumbuh atau meluruh, punah, menuju kepunahan. Itu dari nilai lambda ini. Nah, dia lebih besar dari satu, jangka panjangnya ini lebih besar dari satu, berarti ya secara logika kalau ini setelahnya lebih besar sebelumnya, berarti dia ya populasinya akan membesar. Tuh. Nah, kalau nilainya satu, tepat satu, berarti dia akan stabil. Atau kalau dia dekat dengan satu, kalau di atas satu tapi dekat dengan satu, ya sebenarnya tumbuh tapi pertumbuhannya. Tapi kalau tepat sama dengan satu, ini berarti dia stabil di jangka panjang, terus nilainya akan menuju ke kesamaan. Kemudian kalau lambdanya kurang dari satu, ini proporsinya artinya yang setelahnya lebih lebih kecil daripada yang sebelumnya, gitu. Jadi dia akan meluruh atau menuju kepunahan. Nah, proporsinya bisa dihitung dengan cara mensatuankan, menjadikan vektor eigen sesuaian dengan lambda satu itu jadi proporsi masing-masing kelas usia stabil gitu. Oke, dari soal sebelumnya ini coba kita cek hitungannya. Ini matriks L-nya, kita hitung nilai eigennya, lambda satu. Masih ingat cara hitung nilai eigen? Saya demonstrasikan lagi cara hitung nilai eigen, mungkin mudah-mudahan tidak lupa. Ini nanti di ujian Anda atau di soal Anda perlu menentukan nilai eigen ya. Belajar kembali cara menentukan nilai eigennya. Hmm.
Tambah halaman. Oke. Kalau pakai software tadi cepat sekali ya. Nanya software pasti cepat gitu ya. XL ini Anda tentukan nilai eigen. 76 0 seperdua 0. Oke, tentukan nilai eigen dulu. Ya, dihitung dengan determinan L min lambda I sama dengan 0. Ini persamaan karakteristik. Ini adalah persamaan karakteristik. Oke. L-nya sudah ada, berarti determinan dari L min lambda I, berarti I itu matriks satuan ya. Min 1. Tahu ya min 1 ini dari mana? 0, 0 dikurangi dengan kali 1. Jadi lambda, maaf ini lambda. Kemudian 7. Kemudian 6. Di sini seperempat tetap min lambda 0, 0 seperdua min lambda minor kofaktor ya. Cara ngitung determinan bisa dengan minor kofaktor atau metode Sarus ya, metode Sarus. Ini positif, positif, kemudian dikurangi yang negatif, negatif. Boleh pakai metode Sarus atau metode minor kofaktor. Kalau pakai metode Sarus, min lambda pangkat 3, tambah 0, tambah kemudian 6 kali seperempat kali seperdua, itu 6/8, kurangi yang miring ke sana, gitu ya. Kurangi ini 0, kemudian 7/4 lambda. Kemudian yang ini, kali ini. Yaitu 0 ya. 0. Jadi dapatnya nanti persamaannya lambda pangkat 3. Kemudian per 4 lambda. Tambah. Sederhanakan. Ini kurang mestinya ya. Jadi kurang 3/4. Cara apa namanya ini? Dicoba dengan pemfaktoran ya, faktorkan atau pakai metode polinom, pakai polinom akar itu juga bisa ya. Ini belajar kalau kita coba misalnya 3/2, kita coba 3/2, 1, 3/2, ini jadi 3/2 dijumlahkan 9/4 gitu ya. 3/2 kali 3/2, 9/4. Kemudian ini dijumlahkan lagi jadi 2/4. 2/4 kali 3/2, 6/8. Betul ya. Jadi 3/4 ini akan jadi 0. Nah ini berarti kalau kita faktorkan jadi lambda min 3/2 kali lambda kuadrat kurang 3/2 lambda tambah 2/4 sama dengan 0. Tuh, jadi ini mudah-mudahan bisa difaktorkan lagi.
Yang ini dapat lambdanya adalah 3/2. Lambdanya nanti saja kita nomorkan dulu. Lambdanya 3/2. Yang ini bisa difaktorkan lagi nggak ini? Hmm, berapa ini kalau difaktorkan? Min 1 ya. Betul nggak? Kalau kita faktorkan ini. Lambda kuadrat min 1/2 lambda min 1 lambda. Jadi min 3/2. Betul ya? Min 3/2. Jadi kemudian plus 1/2. Jadi dapatnya lambdanya 1. Lambda sama dengan 1/2. Nah, dari semua lambda ini yang paling besar yang mana? 3/2, Pak. Ini ya. Oke, pilih yang ini 1, ini 2, ini 3. Gitu ya. Jadi lambda dominan, lambda I dominan dalam hal ini adalah lambda 1 sama dengan 3/2. Nah, cari vektor eigennya sebenarnya ada tadi rumus rumus ini. Untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda dominan itu eh, lambdanya sudah ketemu. Berarti sekarang kembali lagi ke slide tadi untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian ini. Nah, V1 atau vektor eigen yang bersesuaian itu sebenarnya kita bisa pakai rumus ini. Satu, ini bisa dibuktikan ya. Nanti Anda coba saja dengan cara biasa di matriks cari vektor eigen atau boleh langsung pakai rumus ini. Satu P1/lambda 1, P1/P2/lambda 1 kuadrat, dan seterusnya. Ini karena ukuran matriks kita 3 kali 3 berarti hanya 3 elemen. Yang ini saja. Oke, jadi kalau kita pakai rumus ini, berarti hmm, mana tadi ya? Papan tulis yang saya bagikan tadi mana itu? Hmm. Kok tidak muncul? Eh, Oke, saya tambahkan baru aja. Harusnya tadi ada papan tulisnya. Eh, Oke, berarti V1 kan dapat lambda 1 tadi 3/2 ya adik-adik ya. Ini dapatnya 3/2. Berarti V1-nya itu bisa dihitung dengan 1 rumusnya tadi. Kemudian P1/lambda 1. Kemudian P1/P2/lambda 1 kuadrat. Oke, ini kalau kita substitusikan berarti P1 dari soal kita tahu nilainya adalah 1/4. Berarti 1/4 dibagi dengan 3/2. Kemudian P1 kali P2 berarti 1/4 kali 1/2 dibagi dengan lambda 1 kuadrat 3/2 kuadrat. Oke, ini coba kita hitung nilainya. 1/4 bagi 3/2 itu 1/4 kali 2/3 sama dengan
berapa ini? 1/4 kali 2/3, 1/6 ya. Oke, 1/6. Kalau yang ini berarti 1/8 kali kali 4/9. Dibalik ya. 4/9. Berarti dapatnya 1/18. Oke, berarti kalau kita tuliskan 1/6, 1/8. Nah, ini V1-nya. Sekarang manfaatnya P1 ini tadi. Kenapa kita perlu menghitung nilai V1? Kalau pertanyaannya adalah ini nih. Kenapa kita perlu hitung V1? Itu kalau pertanyaannya untuk jangka panjang berapa proporsi dari ini XK masing-masing kelas. XK dibagi X apa ini? Proporsinya di jangka panjang adalah sama dengan V1 dibagi dengan norm dari V1 gitu ya. Berarti kalau kita hitung untuk eh, jangka panjang proporsinya adalah untuk ini kan angkanya 1/6 sama 1/18. Boleh juga V1 itu langsung dijadikan bilangan bulat. Kalau tidak ingin bilangannya pecahan seperti ini, berarti Anda jadikan ke bilangan bulat, semuanya kalikan 18. Ya, boleh ya. Vektor eigen itu dia kan seperti eh, apa? Kombinasi. Jadi dia bisa dilipat gandakan saja konstantanya. Jadi ini 18, untuk yang kedua jadi 3, dan untuk yang ketiganya, elemen ketiganya 1. Sehingga kalau kita mau tahu proporsi jangka panjang, ini secara total jumlahnya 22. Berarti jangka panjang proporsinya adalah 18/22 kali 100%. 81,8%. Untuk kelompok kedua, proporsinya berarti 3/22 dikali 100%. Atau 13,6%. Gitu. Nah, untuk yang ketiga, ini boleh dijumlahkan dari 100% atau 1/22 kali 100%. Berapa itu kalau dihitung 1/22 kali 100%? Terpotong ya ini ya. 4,54% ya ini ya. Oke, ini mohon maaf terpotong 4,54%. Tuh. Oke, kelihatan ya bahwa jangka panjang ternyata yang paling banyak itu adalah proporsi di kelompok pertama sampai 81%. Ini proporsi jangka panjang. Tapi kalau rasio dengan sebelumnya itu oleh si nilai eigen. Nilai eigen dominan 3/2 ini ngaruhnya ke ini. XK per XK min 1. Tadi sudah kita hitung, XK per XK min 1 ini akan menuju ke nilai eigen dominan, mana lebih besar dari 1, berarti kita katakan populasinya tumbuh. Kalau sama dengan 1, stabil. Kalau kurang dari 1, menurun. Oke, baik. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan Elza.
Kalau nanti UASnya apakah soal tertulis atau mekanismenya bagaimana izin Pak? Ujiannya tertulis tetap nanti di kelas untuk Siap UAS. untuk kalau misalnya kayak tadi kan matriksnya ada begitu banyak Pak. Kalau misalnya sampai menghitung L pangkat 6 itu apakah diperkenankan untuk memakai tools atau ada keringanan L yang sampai 2 atau 3 atau bagaimana izin Pak? Terima kasih. Oh iya, ya. Nanti saya berikan angkanya yang masih masuk akal dihitung. Mungkin hanya 3 atau 4 gitu ya. Tidak sampai 6 gitu. Dan boleh pakai kalkulator nanti ujian ya. Anda boleh bawa kalkulator untuk hitung matriksnya. Ya, nggak apa-apa. Karena fokus saya sebenarnya bukan ke hitungan utama. Ya, hitungan kalau Anda salah-salah itu salah hitung itu terlalu mempengaruhi. eh, Ya, paling kalaupun berkurang tidak akan besar sekali ya, hanya sedikit. Gitu ya. Adil ya. Ya Pak. Ya. Kan fokus Anda itu sebenarnya bukan menghitung utamanya konsepnya. Kalau caranya sudah benar, hanya salah hitung, itu nilai tidak akan saya kurangi. Beda kalau kalau sekolah dulu ya. Zaman sekolah kalau Anda salah hitung itu langsung besar gitu pengurangannya ya. Nah, karena Anda sudah mahasiswa, rasanya tidak adil lagi kalau hanya gara-gara salah hitung itu nilainya dikurangi besar gitu ya. Oke, apalagi ini jurusannya anak matematik. Anak matematik itu identiknya menghitung atau bukan? Ayo saya tanya. Bukan menghitung ya. Kalau Anda bilang matematik itu banyak hitungan, itu salah. Yang banyak hitungan itu statistik. Ya kan? Jurusan yang banyak menghitung itu statistik, mungkin teknik gitu ya. Matematik itu justru banyaknya main huruf. Betul ya? Setelah kuliah di matematik malah justru banyaknya huruf-huruf gitu ya. Integral, persamaan. Nah, itu kalau matematik angka-angka hitungan itu di matematik itu sangat sepele gitu ya, sangat mudah. Sehingga Anda bisa pakai software atau pakai tools AI ya. Zaman sekarang kan kayak saya tadi pakai apa AI ya. Anda pakai apa biasanya kalau ngitung-ngitung sekarang? AI, Pak. Pakai AI ya. Zaman Anda ini sudah lebih canggih. Zaman saya dulu belum ada AI. Jadi Anda buat tugas akhir pun saya rasa lebih terbantu gitu ya. Mau buat skripsi nanti itu sudah zaman saya belum ada. Rasanya iri gitu ya. Kalau saya bisa diulang, kayaknya enak juga mahasiswa sekarang gitu ya. Mau buat tugas-tugas mudah gitu ya menanyakan ke AI gitu ya. Nah, tapi Anda harus hati-hati, tidak semua kita bisa serahkan pada AI gitu ya. Jadi Anda tetap harus paham konsepnya, hitungannya itu dari mana. Kalau biarkan AI atau tools software yang menghitung, tapi Anda konsep asal muasalnya itu dari mana. Oke, ya tidak apa-apa ya. Nanti ujian boleh Anda bawa kalkulator. Ya, Manisi untuk Kemudian juga ini matriks Leslie ini banyak sekali mau tertarik ke tugas akhir tentang matriks Leslie, misalnya cari gitu ya paper-paper yang berkaitan eh, jurnal aplikasi matriks Leslie. Nah, ini banyak sekali paper-paper yang berkaitan dengan, tapi memang ini mainnya dari data dulu gitu ya. Misalnya saya coba tampilkan ini. Ini saya nggak berikan project seperti tugas ya. Nanti, tapi kalau bagi Anda yang tertarik tugas akhirnya mau tentang matematik Leslie, sebenarnya ini konsepnya sederhana, tidak terlalu rumit. Oke, bukan bukan matematika yang terlalu wah untuk dikerjakan, tapi ini untuk dicari aplikasinya lumayan lumayan seru gitu ya. Mana ya? Saya tadi kayaknya sudah buka. Bentar, bentar.
Coto mate. It- Nah, ini misalnya ada paper tentang aplikasi matriks Leslie dalam memprediksi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar. Berarti dia mainnya penduduk gitu ya. Coba kita lihat ya apa yang dia kerjakan. Sebenarnya yang tadi Anda kerjakan itu aljabar sudah diterapkan. Nah, ini dia ini masih gambaran materi dasar. Oke. Nah, ini model matriksnya yang ini berarti dia punya berapa kelompok usia ini? Satu, dua, empat, lima. Oke, ada 5 kelompok usia. Kemudian dari setiap kelompok usia ini dimodelkan ke matriks seperti ini. A1 ini biasanya laju kelahiran ya tadi ya. A2, kemudian L ini satu bilangan. Oke, ini sudah ada keterangannya di sini model dia. Eh, NT ini vektor populasi yang berisi jumlah penduduk pada kelas umur saat T gitu. AA kecil ini apa ini? Dia. A1 ini kayak tadi berarti ya laju kelahiran, semuanya ini laju kelahiran untuk di N1 itu laju kelahiran semua. Tapi untuk yang N2 itu dipengaruhi dari eh, pertama sebesar B1. Kemudian ini kenapa ada L? L ini kenapa? Kenapa bisa balik lagi ini L ke N2? L ini populasi ketiga. Nah, kenapa ini ada L? Ini tergantung dia ini membuat model model matriksnya. Ini konsep yang tadi dia terapkan, dia mau cari lambdanya nanti. Oke. Nah, ini solusinya. Hmm, hmm. Oh, ini matriksnya sudah angka besar ini. Eh 0 sampai 4, 5 sampai 1, 5 berarti dia mengkelompokkan ini manusia ya dan itu jumlah perempuan gitu ya. Oh ya, matriks Leslie ini memang mereka eh, sulit untuk memodelkannya dalam satu jenis gender. Jadi ini biasanya memang dipisah. Eh, dan dia fokusnya spesifik pada perempuan ya. Ini pembagiannya 0,4 ada berapa kelompok usia ini? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini data awalnya. Kemudian ini dia jumlah anak yang lahir tahun 2000 sepanjang tahun 2014 sampai 2015. Ini berdasarkan kelas ya. Dia punya data ini dari Badan Pusat Statistik. Kan anak. Jadi ini 0. 5 sampai 9 juga 0. Ya kan? Tidak mungkin anak usia 5 sampai 9 sudah melahirkan. Kemudian 10 sampai 14 juga 0. Gitu ya, tidak ada kelahiran. Nah, mulai ada kelahiran itu dari usia 15 sampai 19. Ini mulai ada kelahiran anak dan itu jumlahnya 3.754 orang. Gitu ya, dari total perempuan di tahun 2014 itu adalah 80.347. Ini itu pengaruh ke sini nanti ini data survive-nya, data survive. Oke. Dari tabel ini data awal.
Ini data survive-nya nanti bisa dihitung dari nilai ini dapat P1. Oke. Kalau ini data apa tadi? B ya? Paham? Ini data apa? B ya? Kelahiran, birth. Kelahirannya. Oke, sampai usia 44. Setelah 44, 45 sampai 49 ini tidak ada lagi angka kelahiran, tidak pernah melahirkan lagi mungkin. Nah, jadi ini sudah nol dianggapnya. Nah, kemudian data P itu dihitung dari ke 2015. Cara menghitungnya itu dengan diselisih di usia ini pada tahun 2014 misalnya ini 66.200. Tahun depan jadi 58.574. Berarti ini ada penambahan ya? Sorry, 66.214. Ini ada penambahan sebanyak 716. Nah, 7 dari kelompok sebelumnya itu berpindah sebanyak 714 orang. Berarti katakanlah itu P enggak P berapa ini? P1, P2, P3, P4, P5 gitu ya. Nah, P5-nya itu 714 dibagi dengan ini dari 92.592 ada 714 yang beralih ke kelompok berikutnya sehingga bikin menambah ini. Oke, dia hitung ya. Nah, ini dia dapat data AI dan BI. AI ini dia dalam arti dia adalah kelahiran, BI ini adalah proporsionalnya yang apa? Ketahanan hidup yang berpindah dari usia sebelumnya ke usia selanjutnya. Ini kok lumayan tinggi ini. Hmm. Balik, yang mana A, yang mana B dia? Kalau dari modelnya tadi A proporsi bertahan hidup. Model dia ini A ini yang lahir ya. Ini angka kelahirannya A. Oke, ini B-nya. Dapat A dan B dia modelkan ke dalam matriks Leslie. Ini ukurannya sudah besar. Oke, tidak akan secara manual ini. Pasti levelnya Anda tugas akhir ya atau tugas pekerjaan Anda nanti seperti ini. Jadi dihitung nilai eigennya. Hitung nilai eigen itu dengan software bisa didapatkan. Oke, atau menghitung jumlah populasi sebelumnya juga bisa. Ini nih, ini dia tujuannya hitung nilai eigen sehingga didapat nilai eigen dominannya adalah 1,01. Ini yang positif bilangan real ya, bilangan real. 1,01. Nah, karena nilai eigen dominannya lebih besar dari 1, berarti kita katakan laju pertumbuhan penduduknya cenderung naik. Bukan lajunya cenderung naik ya. Jadi populasinya akan cenderung naik. Tapi karena dia dekat dengan 1 ini 1,01 naik, tapi naiknya sangat lambat gitu ya. Tidak terlalu cepat. Oke, jadi ini aplikasi dari matriks Leslie ke dalam aplikasi nyata gitu ya. Hmm. Oke, barangkali Anda tertarik nanti mau membuat project apa, bisa dicoba. Kemudian, tapi Anda harus dapat datanya. Misalnya Anda mau
Matriks Leslie-nya data apa? Hmm, kalau di pertahanan. Ya harus dapat data sebelum dan setelahnya. Dan itu dia eh, konsep dari matriks Leslie-nya jangan sampai menyimpang. Yaitu untuk kelompok pertama ini pasti didapatkan dari angka kelahiran. Dan untuk kelompok setelahnya itu didapatkan dari survival. Dari daya bertahan dari kelompok sebelumnya. Untuk berpindah ke situ. Hmm. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk matriks Leslie ini? Oh ya, saya lupa ya. Minggu lalu belum dikumpulkan ya tugasnya ya. Saya belum kirim linknya ya. Oke, baik. Saya pastekan link pengumpulan tugasnya ya. Sudah ini Pak, sudah dibikinkan drive dari kami Pak.